Saat kita sedang melayani, kita juga punya kasih yang one way. Artinya apapun respon atau reaksi yang kita terima, kita tetap mengasihi orang yang kita layani apa adanya. Amin. Ya, selama bulan Oktober 2025 ini kita banyak belajar tentang kebesaran hati, big hearted. Kalau boleh saya mohon izin untuk mengulang nggak ngulang banget sih, cuma highlight aja. Kita belajar dari Pastor Caleb di minggu pertama bahwa kita ini semua adalah Christopher. Masih ingat ya? Christopher itu a donkey. Keledai, seekor keledai yang dipakai oleh Yesus, yang ditunggangi oleh Yesus. Jadi kita semua adalah pembawa Kristus di dalam hidup kita, amin. Jadi saat kita terima aplaus, terima pujian, terima karpet merah, itu semua bukan buat kita. Itu semua karena Tuhan bertahta di atas hidup kita. Sama seperti si Christopher itu, biar mata kita tertutup dari semua itu ya. Biar mata kita itu tertutup dari segala pujian, dari segala aplaus itu. Karena semua itu milik Tuhan. Dan hati kita terus bersyukur karena Tuhan memilih kita. Para Christopher ini. Dan kemudian di minggu berikutnya, Tuhan melalui Pastor Daniel mengoperasi hati kita. Siapa di minggu kedua itu merasakan operasi hati yang luar biasa? Boleh angkat tangan bersama-sama dengan saya? Ya, major heart surgery. Waktu itu kayaknya berdarah-darah ya, the whole. Supaya apa? Supaya kita ini punya kapasitas hati yang lebih besar. Hati yang besar bukanlah tentang siapa yang merasa benar, namun tentang melakukan yang benar. Itu yang Pastor Daniel sampaikan bagi kita saat itu. Dan satu hal yang sangat-sangat merema dalam hati saya waktu itu pada saat Pastor Daniel menyebutkan don't keeping the score. Wow, saya baru kali itu dengar, keeping the score. Ternyata sadar atau tidak sadar, we are keeping the score. Kita hitung-hitungan dengan orang-orang yang mungkin mengecewakan kita, orang-orang yang mungkin mengesampingkan kita, orang-orang yang mungkin membuat hati kita sakit ya. We are keeping the score. Sadar nggak sadar? Bahwa keeping the score hanya untuk mengkerdilkan hati kita. Ya, so ingat bahwa jangan sampai kita nyimpen, ya, mendem segala sesuatu. Kita hitung-hitungan dengan orang. Don't keeping the score. Dan minggu yang lalu, melalui Pastor Andri, kita diingatkan untuk berhati-hati dengan hati kita. Karena hati manusia ini bisa lebih licik dari apapun.
dan bisa sangat-sangat menipu. Menjaga hati adalah hal yang sangat krusial. Karena hati, seperti yang Pastor Andri sampaikan minggu lalu, adalah pusat kehidupan rohani seseorang. So, kalau kita mau bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan, kita harus jaga hati dengan sungguh-sungguh. Ya, jaga hati ini real loh, setiap hari kita hadapi. Setuju gak sama saya? Seperti pagi ini, baru kejadian. Baru aja fresh from the oven. Jadi pagi hari ini pada saat kami sampai di BSB, kami parkir mobil. Ternyata ada sesuatu terjadi dalam mobil kami. Dan mobil kami ya ada problem lah pagi ini di parkiran gitu ya. Saya nggak usah cerita detailnya, nanti panjang. Nah, menghadapi hal-hal seperti itu bisa memancing hati kita bisa salah. Menghadapi masalah-masalah kecil yang kita hadapi setiap hari. Jadi kalau tadi kami nggak jaga hati, bisa-bisa aduh gimana ini mau pelayanan gitu ya. Bisa-bisa buyar. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu di sini bisa relate sama saya. Kadang-kadang setiap hari Minggu pagi itu chaosnya minta ampun ya di rumah. Ada aja kejadian gitu yang membuat hati kita agak-agak gak stabil gitu ya untuk datang ke gereja. Ya, menjaga hati ini sangat real setiap hari dan harus kita lakukan setiap hari dengan sangat sadar. Amin. Ya, Jemaat GKS Balikpapan, jika saudara mengikuti setiap perjalanan tema kita sepanjang tahun sampai bulan ini, rasanya tema di setiap bulan yang Tuhan berikan itu berbicara secara pribadi bagi kita semua dan secara korporat. Ya enggak? Setuju enggak sama saya? Ya, baru aja ya, minggu pertama cerita tentang Christopher. Baru minggu pertama di weekdays-nya kami udah menghadapi tes gitu ya. Jadi pengalaman ya namanya juga suami istri ya, ada aja ya hal-hal yang terjadi gitu. Things happen lah pasti ya. Jadi barulah kita belajar tentang menjaga hati, baru belajar menjadi seorang Christopher yang membawa nama Tuhan di dalam hidup kita. Di antara kami suami istri terjadi fight ya, maksudnya berantem lah ya. Dan itu terjadi pada saat sebelum kami home, jadi lagi siap-siap home. Oh belum ya, sebelum ya. Jadi kayaknya pas pulang kerja. Karena apa? Karena sesuatu yang sangat kecil banget, sepele banget gitu. Karena pada saat itu dua-duanya lagi capek ya, dua-duanya lagi lelah secara fisik. Kemudian ada hal yang men-trigger, padahal cuma hal sepele, aduh kecil banget. Kalau saya cerita, saya malu di sini ya. Jadi saya nggak usah cerita. Jadi itu cuma hal sepele dan men-trigger kami itu sampai berantemnya segitu banget loh. Ya berantem nggak gebuk-gebukan loh ya. Berantemnya cuma debat kusir ya, nggak selesai-selesai gitu ya. Merasa satu menang, satu lebih menang lagi gitu, satu benar, satu lebih benar lagi gitu. Jadi itu kejadiannya pada saat mau home. Nah kami sekarang ini adalah home leader ya, jadi pada saat itu hampir memutuskan untuk gak datang home. Karena udah kondisi hati udah berantakan gini, pikiran sudah kalut, sudahlah gak home lah sudah. Tapi puji Tuhan ya, kami disadarkan oleh Roh Kudus. Ada orang-orang yang harus kami layani, ada orang-orang yang sedang menunggu. Dan kami akhirnya menaruh ego kami di lantai dan menginjak-injak itu. Dan akhirnya kalau di kelas pernikahan kita pernah belajar bahwa padahal untuk meredakan pertikaian, pertengkaran, perdebatan kusir antara suami dan istri hanya perlu apa? Hanya perlu pelukan aja.
Jadi kami memaksa diri untuk saling pelukan. Walaupun hati masih panas, pikiran masih kalut, masih kacau. Tapi kami mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja di tengah-tengah kami. Kami kembali untuk mengelola hati kami. Kami kembali untuk menjaga hati kami. Dan akhirnya pelukan, dan akhirnya ke home. Agak terlambat gak apa-apa, yang penting datang home. Ya, jadi hal-hal menjaga hati itu sangat real. Hal-hal berbesar hati itu sangat real setiap hari. Dan Tuhan mau bekerja untuk kita punya kebesaran hati yang lebih lagi setiap hari. Amin. Ya, jadi kalau kita mengikuti perjalanan tema demi tema, ada perjalanan pertumbuhan rohani yang Tuhan sediakan bagi kita di gereja ini. Transformasi dari bulan ke bulan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Siapa yang merasakan di sini dari bulan Januari, Februari sampai sekarang, Tuhan sangat bekerja melalui setiap tema yang Tuhan berikan di dalam rumah ini bagi kita semua. Ya. Jadi izinkan saya untuk encourage saudara semua untuk ikuti benar-benar perjalanan tema bulanan kita. Setiap bulan. Jangan sampai bulan demi bulan kita lewati tanpa transformasi terjadi dalam hidup kita. Jangan sampai ketinggalan kereta. Ikuti terus karena tema setiap bulan itu bukan sesuatu yang sia-sia aja ada di sini. Tuhan memberikan dan menyediakan supaya kehidupan kita terus bertransformasi di dalamnya. Amin. Dan buat saudaraku di sini yang hadir pagi ini di GKS Balikpapan namun belum memiliki rumah rohani yaitu gereja lokal untuk tertanam, bertumbuh, saya encourage saudara untuk doakan dan cari gereja lokal. Tetapkan hati saudara untuk benar-benar tertanam dengan baik. Setia di dalam gereja lokal saudara. Amin. Supaya apa? Supaya saudara juga mengalami perjalanan rohani dan bertumbuh di dalam komunitas keluarga Allah. Setuju? Amin. Supaya kehidupan kita semua dapat menghasilkan buah-buah yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa aja. Jadilah murid Kristus. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa aja, tapi memilihlah untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Kembali ke tema kita bulan ini yaitu big hearted atau berhati besar. Kenapa sih Tuhan memperbesar hati kita? Karena Tuhan mau agar kita sampai kepada panggilannya dalam hidup kita masing-masing. Dan menggenapi tujuannya kenapa saudara dan saya ini dilahirkan di dunia ini. Yes, saudara dan saya, kita semua punya calling dari Tuhan secara spesifik. And He wants us to fulfill His calling in us. Amin. Panggilan kita itu apa sih? Panggilan kita semua adalah menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Menjadi muridnya, membawa pengaruh di dalam dunia ini. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dikenal. Supaya nama Tuhan dimuliakan melalui hidup saudara dan saya. Itu panggilan kita. Bagaimana kita memenuhi semua ini? Bagaimana kita memenuhi panggilan kita semua ini? Siap dengan jawabannya? Dengan menjadi pelayan. Dengan menjadi pelayan. Karena sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Kita ingin semakin serupa dengan Yesus. Tapi kalau kita pengen semakin serupa dengan Yesus, kita gak mau melayani. Yesus bukan seperti itu. Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Judul khotbah hari ini saya berikan judul The Heart of a Servant. Hati seorang hamba. Kita
perlu memiliki hati seorang hamba agar Tuhan dapat menggenapi panggilannya dalam hidup kita. Hati seorang hamba adalah saat seorang memiliki kapasitas hati yang besar, yang mampu menampung banyak hal yang Tuhan percayakan kepadanya, dan yang menaruh kepentingan orang lain di atas kepentingannya pribadi. Seorang hamba tidak memikirkan diri sendiri. Setuju? Seorang hamba tidak memikirkan diri sendiri. Seorang hamba sudah selesai dengan dirinya sendiri. Seorang hamba yang dia pikirkan adalah orang yang dia layani. Tujuannya adalah kepentingan orang yang dilayani dipenuhi. Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus adalah pelayan. Yesus adalah Mesias, Raja di atas segala raja, yang kedatangannya sangat-sangat dinantikan saat itu. Namun kedatangannya ke dunia memutar balik konsep raja atau pemimpin yang ada di dunia. Dia memutar balik konsep seorang raja. Dia datang tidak dalam sebuah kerajaan yang megah dan segala kemewahan. Yesus memilih lahir di sebuah kandang domba di Bethlehem. Jauh banget dari kemegahan dan kemewahan yang seharusnya diterima oleh seorang raja. Saat dunia menanti-nantikan kedatangan seorang pemimpin besar, Yesus datang dengan rupa seorang hamba. Sangat kontradiktif dengan apa yang dunia mau. Dunia mengharapkan mungkin Yesus datang dengan kereta kuda yang megah, dengan pakaian yang luar biasa mewah. Namun justru dia memilih untuk lahir di kandang domba. Matius 20 ayat 25 sampai 27. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian antara kamu. Yesus bilang, kamu gak boleh begitu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Yesus Kristus adalah Raja yang berhati hamba. Dengan datang ke dunia dalam rupa seorang hamba, tidak menghilangkan identitasnya sebagai raja di atas segala raja. No. Namun Yesus mau mengajarkan kepada kita, kalau kita mau menjadi terbesar, kita harus melayani. Kita ingin menjadi pemimpin, kita harus menjadi hamba. Milikilah hati hamba sama seperti Yesus. Yesus mau agar kita anak-anaknya, murid Kristus, mengikuti teladannya. Ia tidak hanya mengajarkan hati hamba itu, namun ia melakukannya. Yesus memberikan teladan kepada kita, panggilan kita adalah untuk melayani. Sama sepertinya yang datang bukan sebagai raja yang dilayani, namun sebagai raja yang melayani. Saya ulangi, dia datang bukan sebagai raja untuk dilayani, namun dia datang sebagai raja yang melayani. Melayani dengan hati seorang hamba. Seorang raja yang mengambil posisi hamba. Seorang raja yang membasuh kaki orang-orang berdosa. That's the heart of our God, Jesus Christ. Heart of a servant. Kalau kita adalah anak-anaknya, kita adalah murid-muridnya, kita ingin semakin serupa dengannya, milikilah hati seorang hamba. Sama seperti Yesus kita, Raja yang berhati hamba.
Amin. Filipi 2 ayat 5-7. Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan diri artinya ia merendahkan dirinya dari status keilahiannya dan menjadi manusia untuk melayani dan menyelamatkan manusia. Ia menanggalkan segala haknya. Ia memilih posisi hamba, mengosongkan diri. Dan puncak dari pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus adalah saat ia harus menggenapi tujuannya datang ke dunia ini. Yaitu penderitaan dan kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu adalah puncak pengosongan diri yang dilakukan oleh Yesus. Untuk saudara dan saya. Untuk orang-orang yang dikasihinya. Posisi paling tepat untuk melatih kebesaran hati adalah dengan melayani. Saya ulangi, posisi yang paling tepat untuk melatih kebesaran hati kita adalah dengan melayani, dengan mengambil posisi seorang hamba. Sama seperti yang Yesus lakukan. Apapun peran saudara saat ini, apakah saudara sebagai suami atau istri, anak-anak, orang tua, apakah sebagai ibu rumah tangga, apakah Anda sebagai seorang pekerja, seorang pemilik usaha, atau saudara sebagai pimpinan di sebuah perusahaan, atau saudara adalah pejabat di dalam pemerintahan, atau saudara melayani di gereja sebagai leaders dan builders. Apapun yang menjadi peran saudara saat ini adalah kesempatan untuk melayani jika kita menyadari hal itu. Apapun yang menjadi peran kita, sekecil apapun peran itu, adalah kesempatan kita untuk praktek melayani. Praktek hati seorang hamba. Amin. Ada beberapa hal yang mau saya bagikan pagi hari ini tentang the heart of a servant like Jesus. Hati seorang hamba sama seperti Yesus. Yang pertama, love like Jesus. Mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Saya baca dari 1 Yohanes 3 ayat 16 versi NIV. This is how we know what love is. Jadi what love is? Jesus Christ laid down his life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. Terjemahannya, beginilah cara kita mengetahui apa sih kasih itu, yaitu Yesus memberikan contoh. Yesus Kristus menyerahkan hidupnya bagi kita, dan kita harus menyerahkan juga hidup kita demi saudara-saudari kita. Amin. Agak senyap, karena memang mungkin berat ya, memberikan hidup buat orang lain. Hidup aja banyak masalah, masalah belum selesai, pergumulan belum selesai. Aduh, mau ngasih hidup buat orang lain, please deh Tuhan. Tapi itu yang Tuhan ajarkan. Itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Kita gak nunggu hidup kita baik-baik dulu, salah selesai untuk kita boleh melayani orang lain. Justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan nyata. Justru saat kita sedang lemah, sedang susah, sedang bergumul, namun pada saat hati kita berkata, Tuhan ini kondisiku, tapi aku mau melayani. Tuhan ini aku, tapi aku memikirkan orang ini dan aku mau menolong dia.
Cukup hati yang mau. Dan Tuhan yang akan repot dengan cara-caranya, amin. Amin. Cukup dengan posisi hati yang benar. Hati yang mau melayani, hati seorang hamba yang walaupun dalam kesusahan selalu tersedia untuk melayani orang lain. Amin. Ya, yang Yesus ajarkan adalah dasar dari melayani adalah karena kasih. Yesus sangat mengasihi saudara dan saya sampai ia menyerahkan hidupnya agar kita bisa hidup dan bebas dari belenggu maut akibat dosa-dosa yang mengikat kita. Dan melalui murid-muridnya, Yesus memberikan perintah. Perintah ya, catat perintah, bukan himbauan. Yesus memberikan perintah, bukan himbauan. Untuk kita hidup saling mengasihi. Sama seperti Yesus sudah mengasihi kita. Kita lihat ayatnya, Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan begitu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang membedakan seorang murid Kristus dengan orang lain yang bukan murid Kristus adalah kasih dan saling mengasihi. Kasih dan saling mengasihi itu adalah identitas kita, murid-murid Kristus. So, kalau kita mengaku bahwa kita adalah murid Kristus, lakukanlah kasih itu. Saling mengasihilah. Hati seorang hamba yang Yesus ajarkan itu murni dan tulus. Maksudnya gimana? No hidden agenda. No hidden motive. Tidak ada agenda yang tersembunyi. Tidak ada motivasi yang tersembunyi. Just a pure love to serve. Hanya kasih yang tulus, yang murni untuk melayani. Hati-hati dengan hati yang memiliki hidden agenda. Hati-hati dengan hati yang memiliki agenda terselubung atau tersembunyi. Tidak tulus. Murid Yesus pertama yang mati adalah Yudas. Dan dia mati karena bunuh diri. Seseorang yang memiliki hidden agenda. Agenda tersembunyi. Dan akhirnya hidden agenda itu yang membunuhnya. Hati-hati dengan hati. Hati-hati dengan hati. Melayanilah dengan ketulusan dan kemurnian. Bukan karena ada sesuatu di baliknya. Bukan karena ada kepentingan di baliknya. Karena aku pengen sesuatu dari orang ini, aku mau melayani. Karena di dalam terang tidak akan ada yang tertutupi. Sooner or later, cepat atau lambat, sesuatu yang ditutupi pasti akan terungkap di dalam kebenaran. Di dalam terang Yesus, terang Kristus, di dalam komunitas terang. Sesuatu yang terselubung atau tersembunyi nggak akan bertahan lama. Pasti akan terbuka. So, no hidden agenda, no hidden motive. Saya lanjut ya. Di seminar pernikahan dan parenting yang lalu ada satu istilah yang merema bagi saya, yaitu love one way. Love one way. Pertama, saat Chief Ebo menyampaikan bahwa kita harus mengasihi anak-anak kita one way. Jadi apapun balasan yang kita terima dari anak-anak kita tidak akan mempengaruhi kasih kita kepada anak kita. Kita tetap mengasihi mereka sebagai anak-anak yang sangat-sangat kita kasihi. Tanpa mengharapkan
dikasihi balik oleh anak-anak kita. Papa mama sudah mengasihi kamu, udah sayang banget sama kamu, kok kamu beginiin? Nggak boleh begitu ya Bapak Ibu. Kasihilah anakmu one way. Love them one way. Tugas dan kewajiban kita adalah mengasihi mereka. Saya berpikir ini tidak hanya kita terapkan dalam parenting, namun juga dalam melayani. Dalam menjalankan bagian kita sebagai anak-anak Tuhan yang melayani, kita juga harus punya kasih yang one way. Amin. Saat kita sedang melayani, kita juga punya kasih yang one way. Artinya apapun respon atau reaksi yang kita terima, kita tetap mengasihi orang yang kita layani apa adanya. Amin. Saya mau cerita sedikit ya. Di rumah kami hampir 2 minggu yang lalu ya, kedatangan seekor puppy atau anak anjing kampung dia, anjing liar. Ya, jadi awalnya beberapa kali anak saya, Josie, melihatnya berkeliaran di sekitaran rumah kami, di komplek ya. Dan saat itu kami melihat dia ada di rumah tetangga, jadi beda 3 rumah lah ya dari kami. Dan kami tahu itu rumah rasanya sudah tidak berpenghuni gitu, jarang banget yang punya datang gitu ya. Jadi rumah itu kosong. Dan suatu hari singkat cerita, saya dan anak saya ke rumah kosong tersebut untuk melihatnya. Dan dia dengan excited tuh menyambut kita, jadi kayak berasa dia punya rumah itu. Terus dia excited menyambut kita dan menghampiri kami, saya dan anak saya. Nah, karena iba ya melihat kondisi si anjing kecil ini sendirian, mungkin dia masih sekitar 4 atau 5 bulan loh. Dia sendirian, kurus, bulunya putih, tapi karena nggak terawat jadi abu-abu ya. Tidak terawat, kami akhirnya karena iba ya, karena kasihan melihatnya, kami bawa dia ke rumah dan kami beri makan. Dan setelah makan, diajak main-main sebentar, dan setelahnya dia keluar dari pagar, dia pergi lagi ke rumah tersebut, balik ke rumah kosong itu. Kami nggak menahannya. Jadi nggak menghalang-halangi dia untuk pergi, ya udah biar aja pergi. Kemudian keesokan harinya, di sore hari anjing kecil ini datang lagi ke rumah kami. Karena mungkin kemarin udah dikasih makan, jadi datang lagi, wah boleh nih ada makanan di sini, datang lagi gitu. Nah kemudian kami beri makan lagi ya, karena kasihan ya. Dan pada saat itu sempat dimandiin sama oma-oma. Karena badannya mungkin sudah sangat kotor dan banyak kutu, jadi dimandiin. Di malam kedua itu ternyata dia nggak kembali lagi ke rumah kosong itu. Oh dia stay di rumah. Dia tetap tinggal di halaman rumah kami di depan. Walaupun sebenarnya dia bisa keluar. Karena badannya yang kecil bisa nyelip di sela-sela pagar gitu. Dia bisa keluar. Tapi dia stay. Dan di malam itu dia mulai bersikap menjadi penjaga rumah kami. Dia mulai ngusir-ngusirin kucing malam-malam tuh. Wah ribut banget deh. Pas saya lihat dari atas, ya dia ngajar-ngajarin kucing gitu. Jadi mungkin ya udah dikasih makan, udahlah bertugas sebagai satpam malam-malam gitu ya. Ya, nah karena dia sepertinya sudah mulai memutuskan untuk tinggal di rumah kami mulai kasih dia makan secara teratur, kami mandiin dia, kami bersihkan, termasuk juga kami mulai ngajarin aturan-aturan di dalam rumah. Salah satunya itu nggak boleh masuk ke dalam rumah, dan ini selalu gagal karena kita nggak tega ya dengan badannya yang kecil kayak gitu. Namun karena dia sebelumnya adalah anjing yang bebas, liar, bukan anjing rumahan, mungkin saat lahir dia udah di jalanan mungkin ya. Yang punya jadwal makan juga nggak teratur, beda dengan anjing rumahan. Dia makan sesukanya, mau kemana juga suka-suka dia gitu. Awalnya agak susah untuk mendidik dia. Tidak pernah puas dengan makanan rumahan. Masih suka jajan makan sampah-sampah tetangga. Pernah satu kali dia bawa bekas bungkusan nasi padang ke rumah. Berserakan di halaman rumah dan mulutnya itu dipenuhi oleh kuah kari.
Lucu banget. Jadi saya bersihkan lagi badannya dengan tisu basah. Beberapa kali begitu, keluar sendiri cari sampah, sampah-sampah tetangga untuk snack dia mungkin ya. Padahal di rumah sudah ada makanan yang cukup buat dia. Dan sehat buat dia ya. Namun setiap kembali ke rumah, saat dia sudah jalan-jalan cari snack gitu, saat dia kembali ke rumah ada rasa lega gitu ya. Wah, dia masih kembali ke rumah dan kami masih bisa ngerawat dia. Namanya Little Missy. Gemesin, nakal banget, tapi kami semua sayang sama dia. Mungkin ini gambaran di bagaimana kita di hatinya Tuhan. Yang sudah diambil dari kehidupan yang liar di luar rumahnya Tuhan, dibawa masuk ke rumah, dirawat, diberikan makan, dimandikan, supaya bersih dari kotoran-kotoran dosa, dan disayang, dikasihi. Namun kita masih dengan kebiasaan lama, makan sampah di luar rumah. Masih senang dengan sampah-sampah yang tentunya tidak baik, bahkan berbahaya buat pertumbuhan kita. Namun Tuhan tetap menerima kita setiap kita kembali. Amin. Setiap kita kembali masuk ke dalam pagar rumahnya, Tuhan pasti sangat bersuka cita. Sama seperti saya, lega banget pada saat Missy balik. Seperti perumpamaan anak yang hilang. Bapaknya justru berlari menyambut anak yang hilang yang telah kembali. He loves us one way. He loves us one way. Mungkin ini juga berbicara untuk saudara sebagai pemimpin, para pemimpin di sini, terhadap orang-orang yang sedang saudara pimpin dan layani. Mungkin ada saat-saatnya di mana pelayanan saudara menghadapi tantangan-tantangan seperti ini. Tetaplah mengasihi. Love them one way. Kasihi mereka one way. Amin. Amin. Yang kedua, selfless. Selfless. Bagaimana hati seorang hamba sama seperti Yesus. Selfless. Kita mau baca sedikit dari perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Di Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Saya bacakan ya, mungkin di sini nggak ada, mungkin bisa buka di gadget atau Alkitab saudara masing-masing. Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Jawab Yesus, adalah seorang yang Yahudi yang turun ke Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati, hampir mati. Kemudian kebetulan ada seorang imam yang adalah seorang Yahudi juga turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi yang adalah Yahudi juga yang bekerja di bait suci. Datang ke tempat itu, ketika ia melihat orang itu ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang berjalan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kita ingat orang Samaria tidak gaul sama orang Yahudi. Mereka bermusuhan. Justru orang Samaria ini yang sedang dalam perjalanan melihat orang itu, tergerak hatinya dengan belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Lalu Yesus bertanya kepada imam-imam yang saat itu bertanya kepadanya, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah, perbuatlah demikian.
Melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan bagaimana menjadi seorang yang selfless. Seorang Yahudi yang tadi tergeletak hampir mati. Namun saat seorang imam Yahudi dan seorang Lewi melewatinya, mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak mau terlibat, tidak mau menolong. Mungkin berpikir, aduh waktunya mepet, gak sempet. Aduh aku masih ada urusan lain nih. Aduh gak bisa sekarang. Namun seorang Samaria yang justru tidak bergaul dengan orang Yahudi, bahkan dianggap rendah oleh orang Yahudi, malah tergerak dengan belas kasihan yang akhirnya menolong orang yang hampir mati itu. Saya percaya mungkin perumpamaan yang Yesus sampaikan, Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa orang Samaria ini juga dia dalam perjalanan. Artinya dia punya kepentingan lain juga. Saat dia lewat di situ. Bisa jadi waktunya juga sebenarnya nggak ada untuk ngurusin urusan orang lain. Dan sah-sah aja rasanya kalau dia nggak nolong orang Yahudi ini. Karena punya alasan yang kuat. Karena mereka nggak bergaul dengan orang Yahudi. Justru dibanding kedua orang Yahudi yang hanya melewati orang yang hampir mati ini. Namun Yesus mengajarkan kita untuk punya hati seorang hamba yang selfless, yang tidak egois, yang mau tetap melayani tanpa memandang orang itu, tanpa memandang status orang itu, tanpa melihat siapa dia, yang menempatkan kepentingan kita di bawah kepentingan orang lain. Orang lain lebih penting. Dan orang Samaria ini yang Yesus ceritakan, mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan orang lain. Artinya apa? Pada saat dia lewat, mungkin waktunya juga mepet. Namun dia bersedia untuk mengadjust kepentingan dia, mengadjust waktunya, mengadjust kepentingan yang harus dia kejar saat itu demi menolong orang lain. Mungkin kita diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana kita harus menolong atau melayani orang yang pernah mungkin menyakiti kita. Namun ingat apa yang Yesus ajarkan tentang orang Samaria yang baik hati ini. Apapun latar belakang historinya, tetaplah melayani. Tetaplah memberikan diri kita untuk orang lain. 1 Petrus 4 ayat 10 dari versi Alkitab mudah dibaca. Setiap orang menerima karunia yang khusus. Karena itu, jadilah pelayan yang baik dan gunakanlah karunia yang Allah berikan kepadamu dengan cara terbaik untuk kepentingan bersama. Lawan dari selfless adalah selfish atau orang yang egois yang mengutamakan keakuannya. Spirit keakuan, ya, spirit keakuan akan membawa perpecahan pada segala sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan. Saya ulangi, spirit keakuan, spirit selfish akan membawa perpecahan pada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Sedangkan fokus dari seorang yang berhati hamba adalah unity atau persatuan. Orang yang selfish mementingkan kepentingannya dahulu yang terpenuhi. Maunya apa yang dia mau, itu yang terjadi. Tidak peduli dengan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama. Aku duluan pokoknya. Itu orang yang selfish. Sedangkan orang yang selfless, yang penting adalah kepentingan orang lain dan kepentingan bersama. Fokus dan tujuan orang yang selfless adalah unity. Amin. God's purpose is unity. Evil's purpose is division. Tujuan Tuhan adalah persatuan. Sedangkan tujuan si jahat, si iblis memecah belah. Ya. So, jadilah pelayan-pelayan yang berhati hamba, yang selfless. Yang tidak memikirkan diri sendiri. Amin.
Kemudian yang ketiga, a helping hand. A helping hand. Ya, saudara, kita semua punya gift, punya kemampuan, punya kekuatan, punya karunia yang sudah Tuhan titipkan, berikan kepada kita. Untuk apa? Untuk dipakai melayani. Untuk dipakai menolong orang lain. Yang Yesus ajarkan adalah segala kemampuan dan kekuatan kita itu tujuannya untuk melayani. Kita baca dari Roma 15 ayat 1 sampai 2. Dari versi The Message, saya bacakan ya. Those of us who are strong and able in the faith need to step in and lend a hand to those who falter and not just do what is most convenient for us. Strength is for service, not status. Each one of us needs to look after the good of the people around us, asking ourselves, how can I help? Terjemahannya saya baca, kita yang kuat dan mampu dalam iman perlu turun tangan dan membantu mereka yang goyah. Tidak hanya melakukan apa yang paling nyaman buat kita. Karena kekuatan adalah untuk pelayanan, bukan untuk status. Masing-masing dari kita perlu mencari, memikirkan kebaikan untuk orang-orang sekitar kita. Bertanya, terus bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku bantu ya? Apa bagianku ya? Di bagian mana ya aku bisa berkontribusi? Di mana aku bisa menolong? Ini contoh-contoh dari orang-orang di sekitar saya, ya. Yang selalu memakai kekuatannya untuk melayani, untuk berkontribusi. Ini orang-orang sekitar saya ya, izinkan saya menyebutkan. Opa yang setiap pagi membukakan pagar garasi sebelum kami berangkat kerja. That is significant. Itu signifikan banget. Jadi kami udah siap-siap dengan rush hour, dengan hektik. Opa udah bukain pagar, jadi kita tinggal mundur mobilnya. Oma yang membuat makanan bagi kami di rumah. Jadi pulang kerja, sudah tersedia makanan rumahan. Kemudian di ministry, ada Devi yang kuat dalam data dan analisa, yang selalu menyediakan data PSL yang akurat. Dan selalu menyediakan tanpa diminta. Ada Yulan yang kuat dalam menyusun materi-materi kelas PSL. Jadi belum juga kita meeting, aku udah benerin nih yang ini. Wah, itu rasanya kalau ada orang-orang itu di sekitar kita. Ada Lamria yang kuat di operasional kelas PSL. Yang sangat sat-sat dalam menggerakkan tim. Nggak tahu dia punya power ya. Mungkin anggotanya Power Ranger ya Kak, Kak Elin. Yang sangat luar biasa mengurus operasional di kelas-kelas. Dan tim TE di ministry yang bergerak dengan kekuatannya masing-masing dan punya inisiatif yang sangat tinggi. Saudara, tidak ada peran yang terlalu kecil dan insignifikan bagi Tuhan. Tidak ada. Segala tindakan pelayanan yang lahir dari hati, sekecil apapun tindakan itu, pasti akan memberikan impact yang sangat besar bagi orang-orang yang kita layani. Jadi jangan anggap enteng dengan segala sesuatu yang Tuhan taruh di dalam tangan kita. Mungkin kita takut, kita malu, kayaknya kemampuanku ini nggak ada apa-apanya deh dibanding mereka yang wah luar biasa. No, just do your part. Lakukan saja bagianmu, Tuhanlah yang menyempurnakan, amin. Karena tidak ada satupun hal kecil yang lahir dari hati yang melayani, itu insignifikan di hadapan Tuhan, amin. Semuanya signifikan, karena lahir dari hati yang melayani. Yang keempat, obey, the heart of a servant like Jesus. Yang keempat adalah obey, yaitu taat
Ya, ciri khas dari seorang yang berhati hamba yang sangat mudah untuk kita ciriin ya, untuk kita temui adalah ketaatan. Ciri khas seorang yang punya hati hamba, dia selalu taat. Sangat mudah untuk melihat itu. Kolose 3 ayat 22 sampai 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa Tuhanlah yang akan menerima dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saya baca dari versi NKJV ya, New King James Version. Bond servant, obey in all things your master according to the flesh, not with eye service as man pleaser, but in sincerity of heart, fearing God. And whatever you do, do it heartily, as to the Lord, not to the man. Knowing that from the Lord you will receive the reward of inheritance, for you serve the Lord Christ. Bond servant. Istilah bond servant ini adalah hamba yang dimiliki oleh seseorang, dimiliki oleh orang lain. Mereka tidak mempunyai apapun yang menjadi miliknya. Bahkan waktu mereka adalah untuk Tuhannya. Mereka bangun setiap hari untuk mencari tahu dan melakukan kehendak Tuannya. Melakukan kehendak Tuannya di atas kehendaknya sendiri. Seorang bond servant dari Yesus Kristus secara sukarela, tanpa paksaan melayani sebagai hambanya. Karena sudah terlebih dahulu mengalami kasih Yesus itu. Seperti Paulus, Petrus, Yakobus menyebut diri mereka adalah bond servant. Hambanya Yesus. Apakah kita hidup untuk melakukan kehendak Tuhan? Melakukan segala sesuatu demi namanya? Apakah kita memikul salib kita setiap hari? Mati terhadap keinginan kita masing-masing dan berusaha melakukan apa yang Yesus ingin kita lakukan? Saudara, bicara tentang memiliki hati hamba ini sangatlah tidak mudah. Kita sering nyanyi dan berdoa, Tuhan berikan aku hati hamba. Tuhan, aku ingin sama seperti Engkau, memiliki hati hamba. Namun, saat Tuhan menjawab doa kita, dan kita diperhadapkan kepada situasi di mana kita benar-benar diperlakukan seperti hamba, apakah kita siap? Saya pribadi kadang suka kaget. Tuhan, kok gini sih? Kok gini amat sih Tuhan? Kok aku diginiin sih Tuhan? Mulai komplain sama Tuhan. Yang minta siapa? Saya. Dijawab Tuhan, diperhadapkan dengan situasi di mana kamu diperlakukan sebagai hamba. Tapi kamu gak terima. Terus tiba-tiba minta mundur dari pelayanan. Terus tiba-tiba minta off dulu karena gak kuat. Saat kita minta hati hamba itu, Tuhan mulai bekerja memperluas hati kita. Tuhan mulai bekerja dengan segala situasi di sekitar kita. Untuk apa? Untuk memperbesar hati kita. Saat kita menghadapi situasi tersebut, jangan mundur.
Padahal ya, Tuhan sedang kasih vitamin buat hati kita supaya kapasitasnya bertambah besar. Melalui apa? Melalui hal-hal yang kita hadapi setiap hari. Melalui orang-orang yang Tuhan izinkan bertemu dengan kita, yang Tuhan izinkan kita layani. Disitulah letak vitamin-vitaminnya Tuhan buat hati kita, yang justru baik dan sehat buat hati kita. Ada satu quotes, "An easy way to tell if you have a servant heart is how you act when you are treated like a servant." Cara yang sangat mudah untuk mengetahui apakah saudara memiliki hati hamba adalah bagaimana saudara bertindak. Bagaimana respon saudara ketika diperlakukan seperti seorang hamba. Saat saudara tiba-tiba jadi keset buat orang-orang yang saudara layani. Saat saudara benar-benar, wah, dianggap pelayan banget gitu. Saat orang-orang berkata, ya emang tugasmu dong. Kamu kan home leader. Kamu kan ministry head. Kamu udah dipersiapkan untuk ini. Saat apa yang saudara lakukan disalah mengerti. Saat telepon saudara nggak diangkat-angkat. Saat WA saudara nggak dibalas-balas atau dibalas tapi sebulan kemudian. Saat saudara diperlakukan tidak penting di dalam hidup seseorang. Are you keeping the score? Are we keeping the score? Saya berdoa, Jemaat GKS Balikpapan, tidak seperti itu. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, anggap itu sebagai pil vitamin yang Tuhan sudah siapkan. Supaya apa? Supaya hati kita semakin sehat. Hati kita semakin benar, semakin murni, semakin besar kapasitasnya. Amin. Saat saudara bisa berkata, aduh Tuhan, ngapain sih saya repot-repot urusin hidup orang lain? Ngapain sih kepo sama hidup orang lain, pertumbuhan orang lain? Hidup saya juga banyak pergumulan. Namun saudara tetap memilih untuk melayani dengan setia. Saudara tetap berkata, hey, I'm here for you ya. Walaupun mungkin saudara diperlakukan dengan buruk atau gak adil menurut saudara. Saudara bisa tetap berkata, I am here for you. Kamu bisa, aku selalu tersedia buat kamu. Kamu tahu mencari aku di mana. Kamu punya nomor WA aku, kamu tahu rumahku di mana. I'm here for you. Saudara tetap minum vitamin pahit yang di hadapan saudara. Karena saudara tahu yang pahit ini baik untuk memperbesar kapasitas hatiku. Saudara sedang menghidupi hati seorang hamba. Amin.